Jangan lewatkan kesempatan ini. Nong Chaga hari ini meluncurkan varian baru, rasa eksklusif, gratis dicoba. Tidak akan menunggu lama. Gratis dicoba. Ada juga teh gratis. Pemilik toko, minuman ini namanya apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah bubble tea hasil kreasiku sendiri. Teksturnya lembut dan rasanya kaya, pasti belum pernah kamu cicipi sebelumnya. Kamu bilang semua ini gratis? Tentu saja, aku menepati janjiku. Aku merasakan hembusan angin musim semi di lidahku. Setiap inci kulitku merasakan kesegaran musim semi. Jangan berebut. Hari ini hanya untuk mencoba. Pembukaan resmi. Toko apa di bawah sana? Kenapa banyak orang berkumpul? Lapor Paduka, di seberang adalah. Bodoh. Tidak bisa mengubah kebiasaan, ya? Ini Nona. Semuanya, jangan khawatir. Besok Nong Chaga buka resmi. Aku juga mau. Sanggalezet. Ini adalah tempat di masyarakat bernama Nong Chaga. Ananda merasa cangkir, musim gugur yang mendalam, ini pasti disukai Ibu Suri. Namanya memang aneh, tapi rasanya manis dan enak. Aroma susunya pekat, manis dengan sedikit pahit. Pemilik Nong Chaga ini benar-benar berbakat dalam berbisnis. Pemilik ini pasti akan tunduk di bawah kekuasaanku. Gelas kedua setengah harga. Artinya, jika kamu membeli 2 gelas sekaligus. Gelas kedua hanya 50 keping. Aku mau. Aku mau. Hanya akan membuat varian baru lagi. Beri aku 1 gelas. Keluarga Jen memesan 100 porsi. Jangan berebut denganku. Semua dapat, semua dapat. Sisakan untuk gadis-gadis di pavilion bunga. Aku gelas. Ini, jangan buru-buru, semua dapat. 2 gelas. 2 gelas. Ini untukmu. Tuan Xiao, Nona kami ingin bertemu. Nona kamu siapa? Tuan akan tahu saat bertemu. Tuan Xiao, silahkan duduk. Ruang mewah Yuxian Lo ini tidak sembarangan dibuka untuk umum, kan? Nona saya adalah pemilik gedung Yuxian. Wah, ternyata seorang wanita kaya. Boleh tahu kenapa Nona memanggil saya? Ada keperluan apa? Konon, teh susu 4 musim ini adalah karya Tuan Xiao. Di hari pertama buka, semua tamu gedung Yuxian saya tertarik ke sana. Tuan Xiao, cara yang cukup bagus. Rupanya khawatir saya merebut pelanggan, jadi datang untuk cari masalah. Pendapatmu salah. Kedai teh saya berbisnis dengan jujur. Kau bisa mengatur segalanya, tapi tidak bisa mengatur orang minum apa. Beraninya kau bicara seperti ini kepada saya. Saya tahu, gedung Yuxianmu besar. Tapi saya masih punya lebih dari 100 strategi bisnis yang belum digunakan. Saya bisa membuatmu bangkrut kapan saja. Pergi. Tuan Xiao salah paham. Saya bukan datang untuk bersaing. Sebaliknya, saya ingin membeli kedai tehmu. Tidak dijual. Sekarang, ayah saya kesulitan mengumpulkan 500 TL. Dengan dana ini, kedai teh bisa berkembang pesat. Memang tidak pantas langsung mengajukan pembelian. Jika Tuan Xiao keberatan, saya punya usul lain. Saya akan memberikan uang ini dengan mengambil 70% keuntungan setiap tahun. Bagaimana pendapat Tuan Xiao? Ini bisa dilakukan, tapi 70% terlalu banyak. Maksimal 30%. Tuan Xiao bercanda? Uang ini cukup untuk 10 kedai tehmu. Kau bicara tentang kedai teh sekarang. Kedai teh beberapa bulan ke depan akan sangat berharga. 70%, 30%. 60%, 60% biasa. 30%. 60%. Kedai teh saya ramai pengunjung, itu bukan bohong. Apakah gedung Yuxian saya akan menipumu? Begitu bicara bisnis, langsung lupa sopan santun. Bahkan 60% sudah melebih-lebihkan nilainya. 30%, saya tidak. Ping Feng, ambilkan air. Saya tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Sedang negosiasi, buang-buang waktu. Minum. 50%. 50% juga tidak bisa. 30%,
tidak akan berubah. Saya tambahkan satu syarat. Jika suatu hari bisnismu mengalami kesulitan, sebut saja nama Jiang Yun saya. Tidak ada yang berani mengganggumu di seluruh kota. Maksudmu, kau punya koneksi di atas? Alami. Kalau di atas peringkat 2, aku setuju. Jaminan di atas peringkat 2. Deal. Tuan Xiao, kita hanya partner bisnis. Jangan macam-macam, hati-hati tanganmu kupotong. Ini etika pebisnis. Kakak begitu berbakat, pasti bisa menang di festival puisi tanggal 8. Juara? Ini dia si menantu keluarga Xiao itu. Siang bolong nganggur, benar-benar pemalas. Xiao Ning, kamu belum pulang belajar. Buruan cari gelar, jangan keluyuran. Pria punya cita-cita luas, bukan cuma lewat ujian. Contohnya, buka kedai teh susu gitu. Jangan samakan dirimu dengan ahli teh susu, tanpa perasaan mendalam. Mustahil bisa bikin teh susu seperti ini. Kamu buta huruf, tak pantas minum ini. Ini tempatku kumpul dengan sahabat. Kalau pulang, lewat pintu samping saja. Aku menantu resmi, kenapa lewat samping? Kamu pikir pantas dengan Susoyan? Si gadis paling berbakat di ibu kota ini? Kalau tahu diri, minggirlah dari keluarga Su. Dari mana kamu tahu aku tak bisa puisi? Kamu, Nanti kalian lihat. kamu. Kakak lihat dia, jangan diajak debat. Nanti kehilangan kesopanan. Kedai teh kita baru buka 7 hari, sudah untung 5.000 tael. Benar-benar jenius bisnis. Biayanya. Kok masih kurang puas? Bagaimana rekrutmennya? Maksudmu cari karyawan ya? Kota sedang kacau, nanti aku tanya lagi. Kota kacau? Ada apa? Ayo berikutnya. Hati-hati. Tangkap sana. Pelan-pelan. Selanjutnya, Kukira dia pedagang pelit. Ternyata gadis cantik baik hati. Sudah. Tuan Jiang. Tuan Xiao. terima kasih. Tuan Xiao. Ini adalah Menteri Zhang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan. Ini pasti orang yang kamu maksud sebagai sandaranmu, kan? Bisa dibilang begitu. Kuat. Menteri Zhang. Ini adalah Xiaoning yang pernah kusebutkan padamu. Jadi Tuan Xiao, Adalah pemilik rumah teh Xiaoning yang terkenal? Hormat saya. Tidak berani, Menteri Zhang terlalu baik. Sayangnya hari ini tidak bisa berbincang panjang dengan Tuan Xiao. saya masih harus menangani urusan pengungsi. Rumah teh Xiaoning bersedia memberikan pekerjaan untuk para pengungsi. Asalkan Menteri Zhang atas nama Kementerian Keuangan bisa mempromosikan kami dan membebaskan pajak selama 3 tahun. Dengan 2 godaan nama dan keuntungan ini, keluarga-keluarga bangsawan pasti akan mengikuti, dan begitu mereka ikut, para pedagang kecil juga akan merekrut pengungsi untuk mendapatkan keringanan pajak, bukan? Terima kasih atas ide brilian Tuan Xiao. Berapa banyak pengungsi yang bersedia Tuan Xiao terima? Rumah teh Xiaoning akan menerima separuh dari pengungsi. Tuan Xiao, jumlah pengungsi ini mencapai ribuan. Bagaimana satu toko teh bisa menampung sebanyak itu? Ikut saya ke satu tempat, kalian akan mengerti. Tuan Xiao. Bukankah katamu ingin mengajak toko-toko menerima pengungsi? Di luar kota hanya ada tanah gersang. Industri apa yang bisa ada? Pegunungan ini adalah industri yang akan kugunakan untuk menerima pengungsi. Maksudmu, kamu akan membeli semua ini? Sudah dibeli. Tuan Xiao, rumah teh Xiaoning baru mulai berkembang. Harusnya bertahap. Kenapa terburu-buru seperti ini? Apa gunanya pegunungan gersang ini? Kamu tidak mengerti, ini disebut visi strategis. Singkatnya,
Saya akan memimpin para pengungsi. Menanami seluruh pegunungan ini dengan pohon teh, nanti. Kita bisa mengubah sepeda menjadi motor. Menanam teh? Ide bagus. Bisa menyelesaikan masalah pangan pengungsi. Dan memberi mereka pekerjaan. Memberi kail lebih baik daripada memberi ikan. Pintar. Jika pegunungan ini bisa dipenuhi pohon teh, biaya rumah teh Xiaoning bisa turun 70%. Dan ada bisnis lebih besar yang bisa dikembangkan. Kamu punya ide baru apa lagi? Nanti kamu akan tahu. Tuan Xiao tidak hanya mahir dalam bisnis, tapi juga bisa memberi saran untuk negara dan punya rencana jangka panjang yang visioner. Benar-benar membuatku kagum. Tuan Zhang terlalu memuji. Festival puisi tahun ini bertepatan dengan musim semi, para sarjana berkumpul di Shangdu. Sangat meriah. Bukankah itu Tuan Kong Sheng dari keluarga Kong? Katanya dia lulus ujian negara di usia 16 tahun, benar-benar berbakat dan tampan. Tidak hanya itu, tahun ini juga menarik. Banyak anak muda dari keluarga terhormat. Aku juga dengar, putra ketua keluarga Perdana Menteri juga akan datang. Bisa berpartisipasi dalam festival puisi bersama Nona Su, benar-benar kehormatan bagi Wei. Tuan Wei terlalu sopan. Hari ini jika bisa mendapatkan karya sang putri, keluarga Wei dan Su akan terkenal di Shangdu. Karya sang putri. Maka Wei akan mengerahkan segala upaya. Bagus. Bukankah itu si sampah keluarga Xiao? Tak kau sangka kau benar-benar berani datang. Ada apa? Jadi pengikut? Mengikuti Susuyan sampai ke sini. Aku sendiri ikut festival puisi. Kenapa kalian banyak komentar? Cepat lihat, itu Tuan Qianlin. Orang di sampingnya, bukankah itu Tuan Han dari keluarga Perdana Menteri? Fon Chenglen. Tuan Han, itu Han Hongxi? Kau tidak mengenalnya? Tuan Han tampan dan berwibawa. Sungguh ingin menikmati puisi bersama Tuan Han. Apa maksud kedua orang ini? Xiaoning, ini memang bukan tempat yang pantas untukmu. Hengkewol, user Xiaoning. Agar orang rendahan ini tidak mengganggu festival puisi. Semua ingin aku pergi. Maaf, hari ini festival puisi ini tidak bisa dimulai tanpaku. Festival puisi ini disponsori oleh Nongcha Pavilion. Nengkawan? Apalagi dengan Tuan Qianlin. Dan Tuan Han dari keluarga Perdana Menteri di sini. Kau siapa? Siapa yang berisik? Festival puisi adalah tempat yang mulia. Berisik seperti ini tidak pantas. Tuan Zhang, Semua ini gara-gara si menantu ini mengacau, tolong usir dia. agar festival puisi bisa segera dimulai. Keponakan Wei, hati-hati dengan ucapanmu. Tuan Zhang, apa maksudnya ini? Tuan Xiao. Aku sangka, juri utama festival puisi ini adalah Tuan Zhang. Nona Jiang bilang festival puisi ini. Ini berkaitan dengan rencana bantuan bencana, jadi saya diminta untuk mengurusinya. Apakah acara puisi kali ini juga ada hubungannya dengan Tuan Xiao? Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Silakan Tuan Xiao naik ke lantai atas untuk berbicara lebih lanjut. Kenapa Xiaoning pergi bersama Tuan Zhang? Bagaimana dia bisa kenal dengan Tuan Zhang? Sejujurnya, setelah hari ini, bisnis kedai teh akan meningkat 10 kali lipat. Sungguh, saya tidak menyangka acara puisi bisa memengaruhi bisnis toko. Mohon Tuan Xiao berkenan memberikan petunjuk. Tuan Zhang, kalau diucapkan tidak seru, nanti Anda akan melihat sendiri. Saya pasti akan memperhatikan baik-baik jika bisa belajar sedikit saja. Saya bisa memberikan manfaat dan kehormatan bagi negara kita. Tuan Zhang, saya masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan Tuan Xiao, tidak perlu ragu. Siapa sebenarnya Jiang Yun itu? Kenapa dia bisa bersama Anda dalam kegiatan bantuan bencana? Dan bahkan bisa mengundang Anda, Menteri Keuangan, untuk menjadi juri acara puisi? Nona Jiang pernah berbuat baik pada saya. Oh, jadi ini masalah balas budi. Saya kira dia adalah seorang putri bangsawan. Teh yang enak.
Tuan Zhang, Tuan Qianlin. Silakan semua duduk. Silakan. Apa yang kamu lakukan? Di samping karya tulis pangeran. Bukan tempatmu berdiri. Turuan. Tuan Sang, sepertinya ada yang tidak ingin saya memulai acara. Jangan berisik. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Xiao memulai acara hari ini, akan saya tuntut. Xiaoning, silakan mulai. Tuan Sang, apakah Anda keliru? Menantu yang tidak berguna yang tinggal di dapur. Bisakah dia menangani hal sebesar ini? Acara puisi ini diselenggarakan oleh kedai teh. Dan Tuan Xiao adalah panitianya. Tentu saja dia berhak memulai acara. Panitia? Apa hubungan Xiaoning dengan kedai teh? Tidak perlu banyak bicara. Hari ini bertepatan dengan awal musim semi. Dan juga hari peluncuran produk baru kedai teh. Mari kita ambil tema musim semi. Silakan semua mulai. Daun hijau bergoyang ditiup angin. Bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni. Ingin rasanya memetik satu, lalu menempelkannya di telinga kirimu. Ini mas kurang. Apa ini? Dua kalimat terakhir ini paling-paling setara dengan tingkat kelas 3 SD. Awan hijau menari-nari, dalam mimpi harumnya memenuhi ruang. Tengah malam petir bergemuruh. Membuatku lari masuk selimut. Tak apa, Nona Bai. Ini adalah perasaanku untukmu. Karena hingga kini belum ada yang mendapat nilai A. Maka aku dan Nona Su akan membacakan sebuah puisi untuk semua. Silakan, Nona Su. Wah, main-main juga ya. Angin timur menyambut kehijauan ke seluruh negeri, segalanya bangkit dengan wajah baru. Bagus. Hati mengikuti kicauan burung layang-layang dan tarian angin. Nuansa musim semi penuh makna. Bagus, bagus sekali. Puisi yang bagus, benar-benar puisi yang bagus. Tak kusangka Tuan Wei memiliki bakat sastra seperti ini. Anda terlalu memuji, itu karena Nona Su yang melanjutkannya dengan baik. Puisi ini memiliki keseimbangan yang sempurna. Maknanya sangat dalam. Puisi yang bagus. Masih ada yang mau maju? Selamat kepada kalian berdua mendapatkan hadiah tulisan putri. Terima kasih, Tuan. Pesta puisi Shangdu. Biasa saja. Siapa ini? Siapa yang begitu lancang? Siapa ini? Belum pernah melihatnya. Apa maksudmu, Tuan Xiao? Berbicara besar? Kata-kata ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Benar-benar tidak ada keindahan sama sekali. Tidak pantas dengan teh di pavilion Nongcha ini. Xiaoning, apa yang mau kamu lakukan lagi? Tidak ada, aku hanya merasa. Puisi yang kalian buat terlalu biasa, jika hadiah tulisan putri ini benar-benar jatuh ke tangan Wei Hao, bukankah itu sia-sia? Kamu. Bahkan Tuan Sang, Tuan Qianlin, dan Tuan Han, semuanya memberi nilai A. Hadiah tulisan putri ini kalau tidak untukku, untuk siapa lagi? Untukku. Aku belum membuat puisi. Kamu bercanda? Xiaoning, jangan lagi bicara sembarangan.
Memalukan keluarga Su. Membuat puisi saja, bukan berarti bisa asal bicara. Bukankah dia hanya menantu? Dia bisa membuat puisi. Terlalu sombong, asal bicara saja. Apa istimewanya? Aku meminta semua yang hadir di sini memberiku tema. Dalam 10 langkah akan kubuat puisi. Bagaimana? Membuat puisi dalam 10 langkah, bahkan juara 3 ujian nasional pun. Tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti ini. Tidak tahu diri siapa dirinya. Benar sekali. Bibi kecil, apakah Anda menikmati acara puisi hari ini? Puisi bukanlah keahlian saya. Saya kira Nong Chage mensponsori acara puisi ini untuk mencari cara bisnis baru. Ternyata hanya sekadar ikut-ikutan gaya sastrawan saja. Dalam hal metode bisnis di Dajing, Anda nomor 2. Tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilihat. Membo Senken, ayo pergi. Saya yakin kalian semua sudah mencoba. Teh musim 4 Nong Chage. Bagaimana rasanya teh ini? Apakah sama dengan teh garam yang biasa kalian minum? Tentu berbeda. Benar. Yuan Lilu. Kecantikan 5 warna. Luo Qiuxian, mimpi duniawi yang memabukkan, aroma segar seperti angin sepau-sepau. Ini adalah teh dasar untuk membuat teh susu musim 4, juga beberapa jenis teh seduh yang akan segera diluncurkan oleh Nong Chage. Teh ini bisa langsung diseduh dengan air panas. Dan kalian akan merasakan aroma teh yang belum pernah kalian cicipi sebelumnya. Kalian masing-masing mencicipi satu jenis dan beritahu saya perasaan kalian. Dari deskripsi kalian, saya bisa membuat puisi dalam 10 langkah. Tidak hanya merasakan perasaan dalam hati, tapi juga membuat puisi dalam 10 langkah. Ini jauh lebih sulit daripada karya bertema tadi. Ternyata ini teh dasar untuk teh susu musim 4. Cicipi dulu. Benar-benar. Cepat cicipi, cepat cicipi. Tehnya sangat harum. Iklan saya terlalu sukses. Saya benar-benar jenius. Bagaimana rasanya, teman-teman? Enak sekali. Saya minum teh susu karena tergila-gila dengan aroma teh ini. Teh yang bagus. Meski rasanya pahit, tapi tidak segetir dan seasin teh garam. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Naik turun seperti tebing. Di mulut terasa kesegaran yang langka. Teh yang bagus. Ahli. Teh ini rasanya panjang dan meninggalkan kesan mendalam. Seperti pelangi yang membentang di langit tanpa akhir. Benar-benar kualitas terbaik. Minum lebih banyak, minum lebih banyak. Karena Kak Xiao begitu yakin, maka gelas pertama ini akan saya mulai. Gelas Xiao Hun siang ini mengingatkan saya pada kepahitan. Selama bertahun-tahun merantau. Kak Xiao, bisakah kamu membuat puisi berdasarkan perasaan ini? Tentu saja bisa. Gunung jauh di senja hari. Rumah sederhana di cuaca dingin. Suara anjing menggonggong di pintu kayu. Orang pulang di malam bersalju. Puisi yang bagus.
Xiao Xiaoning, kamu. Apa maksudmu, kamu? Suamimu ini hafal 600 puisi Tang dan Song. Bukan sekadar hafalan kosong. Kurasa Kong Sheng sedang rindu rumah. Kalau begitu, kuberikan puisi Liu Changqing ini, menginap di Gunung Furong saat salju turun. Pasti membuatmu menangis di balik selimut. Ini luar biasa. Sungguh luar biasa. Puisi ini sederhana namun penuh makna, terutama kalimat ini. Suara anjing menggonggong di pintu kayu. Orang pulang di malam bersalju. Benar-benar menggambarkan kerinduan akan kehangatan dunia. Tentu saja. Saudara Xiao, Kong Sheng Sangge Kegam. Aku merasa tidak setara. Kong Sheng terlalu merendah. Wei Yihao. Apakah kau tidak puas? Kau, menantu tak berguna, mana mungkin punya bakat sastra seperti ini. Pasti kau mensuri puisi semua. Puisi ini pasti karya Su Suean. Kata Wei Gongzi masuk akal, kakak adalah wanita paling berbakat di Shangdu. Xiaoning ini pasti menghafal diam-diam. Satu puisi kakak untuk menipu. Katanya menantu keluarga Su benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa membaca. Xiaoning, cangkir, mimpi dunia, ini meninggalkan kesan mendalam. Dengan rasa pahit yang berputar di hati. Aku ingin lihat apa yang bisa kau katakan. Bunga jatuh, air mengalir. Satu kerinduan, dua kesepian. Perasaan ini tak bisa dihilangkan. Baru hilang dari alis, sudah muncul di hati. Puisi yang indah. Menarik, penuh perasaan, kerinduan yang mendalam. Baru hilang dari alis, sudah muncul di hati. Apa kesan mendalam? Apa rasa pahit? Kurasa kau sedang jatuh cinta. Kalau begitu, lebih baik biarkan. Penyair wanita terhebat sepanjang masa, Li Qingzhao. Mengajarmu apa itu perasaan halus dan ekspresi lembut. Tuan Xiao Xiao. Bagaimana kau tahu ada seseorang di hatiku? Jangan-jangan kau adalah orang yang ada dalam pikiranku. Tuan Xiao, Ini adalah cara puisi. Ini tidak pantas sama sekali. apakah itu kau? Aku tahu pasti itu Tuan Xiao. Tuan Xiao, katakanlah. Tuan Xiao. Perhiasan. Tuan Xiao, Nona Yo, mari kita pergi. Tuan Xiao. Cangkir ini jernih seperti air, menyegarkan seperti embun, membuat hati tenang. Tidak menimbulkan gelombang apapun. Sama seperti perasaanku padamu. Tuan Xiao, tolong buat puisi dengan perasaan ini. Jernih seperti air. Su Suean sedang memberitahu dunia bahwa Xiaoning sama sekali tidak pantas untuknya. Awan menggelora di dada, burung malu kembali. Akan mencapai puncak tertinggi. Memandang kecil gunung-gunung. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Puisi, Melihat Gunung, karya Dufu, dengarkan. Begitu megah, luas, sederhana, dan mendalam. Luar biasa. Sangat luar biasa. Hanya 20 kata, menunjukkan luasnya langit dan bumi.
terutama makna mendaki tinggi dan melihat jauh. Sangat penuh arti, ini adalah karya ilahi. Meski terkenal buruk, memiliki ambisi setinggi langit. Xiaoning ini cukup menarik. Puisi ini bagus, tapi bukan perasaanku. Puisi ini tidak dibuat untuk menyenangkanmu. Akan mencapai puncak tertinggi, memandang kecil gunung-gunung, adalah untuk menghilangkan kesan bahwa aku pemboros. Menganggap remeh statusku sebagai menantu. Dan menunjukkan tekadku untuk mencapai langit. Akan mencapai puncak tertinggi, memandang kecil gunung-gunung. Apakah Xiaoning benar-benar memiliki ambisi sebesar ini? Puisi yang bagus, sangat bagus. Tuan Xiao benar-benar berbakat. Sayangnya, Tuan Han, apa maksudmu? Apakah kau memiliki penafsiran lain tentang puisi Tuan Xiao? Bukan tentang puisi Tuan Xiao yang dipertanyakan, tapi tentang dirinya. Ini adalah... Setelah mendengar puisi Tuan Xiao, pasti semua sudah yakin. Dia adalah orang yang sangat elegan. Sayangnya, semua orang tahu bahwa teh ini perlu direndam dan direbus. Proporsi teh dan garam juga memiliki persyaratan yang ketat. Dan pemahaman dalam merebus teh adalah urusan para sastrawan dan seniman seperti kita. Untuk memperbaiki diri dan menenangkan pikiran, seperti yang dikatakan Tuan Xiao sebelumnya. Langsung mengambil cangkir dan menyeduhnya, sungguh tidak elegan. Juga tidak sepenuhnya salah. Tuan Han benar. Menurutku, Xiaoning ini hanya berpura-pura elegan. Sebenarnya dia hanya orang yang tidak berkualitas. Perkataan Tuan Han tadi terlalu sepihak. Menyeduh teh hanya untuk memudahkan semua orang, bagaimana kamu tahu? Yang dipromosikan oleh kedai tehku bukanlah seni teh. Apa yang akan dia lakukan lagi? Inti dari seni teh bukanlah pada proses yang rumit, tetapi dalam proses menikmati teh. Menikmati ketenangan dan pemeliharaan jiwa. Melalui rasa yang manis atau pahit. Mencicipi berbagai rasa kehidupan. Baik itu kerinduan atau pikiran. Semua bisa. Dan mencoba teh baru dengan api baru. Puisi dan anggur di masa muda. Kenapa aku tidak pernah mendengar sebelumnya? Tuan Xiao begitu anggun dan sopan. Dan memiliki ambisi yang mulia, membuat orang terpesona. Benar-benar pria sempurna. Sangat harum. Dengan cara ini, aroma tehnya lebih kuat, dan aftertaste-nya sungguh luar biasa.
Tuan Xiao, hari ini aku benar-benar tercerahkan. Tuan Xiao tidak hanya mahir dalam puisi. Pemahaman tentang seni teh juga sangat mendalam. Bagus sekali. Dan mencoba teh baru dengan api baru, puisi dan anggur di masa muda. Aku benar-benar banyak belajar. Senior terlalu memuji. Sejujurnya, karena pekerjaanku sebelumnya. Pengalaman membuatku sedikit memahami seni teh. Yang disebut seni teh tidak lain adalah sederhana dan hemat untuk mendidik moral, keindahan dan kebahagiaan. Kejujuran dalam hidup, dan kasih sayang dalam berperilaku, menurutku. Menyeduh teh adalah latihan yang puitis. Inilah pemahaman sejati tentang seni teh. Ternyata Tuan Xiao lebih paham teh daripada Tuan Han. Ja. Seni teh Tuan Xiao sangat sesuai dengan hatiku. Aroma yang memikat dan kejernihan yang tenang, berikan masing-masing 10 kilo untukku. Aku juga ingin keindahan dan kebahagiaan. Aku ingin 20 kilo setiap jenis teh. Aku juga mau. Jangan buru-buru. Semua jangan buru-buru, lain hari kedai teh. Pasti akan menyiapkan semuanya untuk kalian. Jangan buru-buru. Setelah hari ini, kedai teh pasti akan terkenal di seluruh negeri. Acara puisi selesai. Ayo kita temui pemilik Nong Cage ini. Bibi kecil, ini cuma bisnis teh kecil-kecilan. Haruskah Anda repot-repot datang sendiri? Nong Cage kecil ini bisa membuat keributan sebesar ini. Pemilik Nong Cage pasti bukan orang biasa. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya. Beberapa trik kecil untuk mencari perhatian. Bisa dibilang cukup layak untuk dilihat oleh keluarga Perdana Menteri. Aku bisa memberimu kesempatan, jika kamu mau. Memberikan metode pembuatan teh Nong Cage. Gak tertarik. Xiaoning, jangan bersikap kasar pada Tuan Han. Jangan ganggu aku, gak ada pembicaraan, gak ada. Kamu, Tuan Sang, Tuan Chen. Mari kita lanjutkan diskusi di ruang VIP. Baik. Silakan. Tuan Sang silakan. maaf Tuan Han, iya. Tidak apa-apa, antara kita tidak perlu bicara seperti ini. Berada bersama orang seperti ini, benar-benar merendahkanmu. Bagus. Sungguh indah menikmati puisi dan anggur di masa muda. Xiaoning ini tidak hanya penuh bakat, tapi juga sangat paham seni teh di usia muda, sungguh langka. Yang mulia mungkin belum tahu. Tujuan diadakannya acara puisi ini sebenarnya adalah untuk mempromosikan teh baru karya Tuan Xiao. Sekarang di seluruh negeri, orang-orang membaca puisi sambil menikmati teh. Teh dari Nong Cage, bahkan dengan uang sebanyak apapun sulit dibeli. Strategi Tuan Xiao benar-benar mengagumkan. Xiaoning ini juga pandai menyebarkan propaganda. Sebelumnya, dengan kerjasama antara keluarga besar, toko-toko, dan Kementerian Keuangan. Metode untuk menolong korban bencana itu juga berasal dari Tuan Xiao juga aktif menampung korban bencana, lalu menyebarkan beritanya, memaksa keluarga besar untuk turun tangan. Ini membuat Kementerian Keuangan kita menghemat hampir 70% dibandingkan bantuan bencana sebelumnya. Sungguh strategi yang brilian. Anak ini memang punya kecerdasan. Yang mulia, hamba berani meminta sebuah anugerah. Apa yang sedang kau lakukan, Menteri? Katakan saja. Xiaoning, Tuan Xiao adalah jenius dalam bisnis. Hamba yang tua ini merasa tidak mampu, jadi berani meminta yang mulia untuk memindahkan Tuan Xiao ke Kementerian Keuangan. Masuk pemerintahan tanpa jabatan, ini belum pernah terjadi di dinasti kita. Yang mulia,
Mengetahui bakat orang dan menggunakannya dengan tepat adalah dasar stabilitas jangka panjang. Aku bukan kaisar yang kolot. Suruh dia datang menghadap. Jika berbakat, aku pasti akan memanfaatkannya. Paduka bijaksana. Hamba tua ini akan segera mengundang Tuan Xiao. Menurut hamba, usulan yang mulia Zhang tidak tepat. Hamba memberi salam kepada ayahanda. Apa maksud Yuner? Xiaoning itu orangnya bebas, bertindak tidak sesuai aturan biasa. Hamba berpendapat Kementerian Keuangan terlalu kaku. Tidak cocok untuk Tuan Xiao mengembangkan bakatnya. Jika Tuan Xiao digunakan oleh Kementerian Keuangan, pajak yang bisa ditambah hanya sedikit setiap tahun. Tapi ayahanda, hamba memiliki 50% bisnis Xiaoning. Semua pendapatannya digunakan untuk kas dalam istana. Jika kita mendukung Xiaoning berkembang, kas istana pasti akan melimpah dalam setahun. Lalu kita bisa mengisi kembali kas negara dengan lebih cepat. Jadi yang terpenting sekarang adalah meminta persetujuan ayahanda, agar semua toko milik istana bisa membantu Xiaoning. Biarkan rumah teh Nong tersebar di seluruh negeri. Kapan bukannya? Rumah teh Nong ini memperkenalkan metode menyeduh teh, juga mendapat kaligrafi pangeran. Sudah menjadi tempat pemujaan para cendekiawan di seluruh negeri. Bibi kecil, sepopuler apapun rumah teh Nong, itu hanya kedai teh. Begitu Bibi bertindak, dia akan segera menjadi milik keluarga Han. Semoga saja. Banyak sekali orang, sudah jam berapa ini? Kakiku sudah pegal berdiri. Aku juga. Nona saya, demi mengikuti ujian Akademi Kekaisaran, menyuruhku datang mengambil tes sebelum subuh. Katanya ingin menggunakan King Rusu untuk membuka pikiran. Ini sudah buka. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Aku mau beli 5 kati Wu Semeren dan 10 kati Luo Qiuxian. Aku yang datang duluan. Aku mau 15 kati Hong Chen Meng dan King Rusu. Semuanya, hari ini stok teh terbatas. Hanya 10 kati. Semuanya sabar, minggir-minggir. Tidak bisa, aku mau semuanya. Aku yang datang duluan, 10 kati terlalu sedikit. Saya dari keluarga pedagang Kekaisaran Lin, ada urusan bisnis lebih dari 2000 tael. Ingin berunding dengan pemiliknya. Hanya untuk bertemu pemilik rumah teh Nong sekali saja. 2000 tael hanya untuk bertemu sekali? Keluarga Han memang layak disebut keluarga nomor 1 di negeri ini. Bahkan keluarga Han sudah bertindak. Sepertinya kami tidak ada kesempatan lagi. Masalah ini, hamba tidak berwenang memutuskan. Hamba akan meminta petunjuk dulu. Maaf semuanya, tunggu sebentar. Tuan muda. Di luar memang sudah banyak tamu datang, semua sudah saya sampaikan sesuai perintah Anda. Tapi ada yang tidak hanya ingin membeli teh, tapi juga ingin berbisnis dengan Anda. Sudah diduga, Dabai, kamu cukup jual teh saja. Yang lain tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi keluarga Han juga mengirim orang, bahkan membawa 2000 tael perak, untuk bertemu dengan Anda. Apa bedanya keluarga Han? Bukankah semua ingin berbagi kedai tehku untuk diri mereka sendiri? Tidak ada bedanya dengan pedagang lain. Memang punya ambisi besar. Bahkan rekrutmen keluarga Han tidak dianggap. Jiang Yun. Selesai. Tapi tidak percaya padaku. Mana mungkin, kamu berbeda dengan mereka yang ingin untuk instan di luar. Sangat berbeda. Berapa? Ratusan toko kerajaan di seluruh negeri. Tahukah kamu siapa keluarga Han sebenarnya? Bukan kedai teh kecil seperti ini yang bisa meremehkannya. Sungguh maaf, tuan muda saya. Benar-benar ada urusan penting. Maaf. Kalau dia pergi aku mau. Sabar-sabar semuanya, jangan buru-buru. Ratusan toko kerajaan, bagaimana kamu melakukannya? Ayahku yang menguruskan. Siapa ayahmu? Rahasia. Berhubungan dengan keamanan negara, personel rahasia. Aku ada satu hal, tidak. Teh seduhan kedai teh sudah tersebar melalui festival puisi tanggal 8. Ke seluruh negeri. Makna minum teh sambil melantunkan puisi indah sudah mendarah daging. Sehingga semua kalangan di negeri ini berbondong-bondong membeli.
Tapi kenapa kamu hanya menjual 10 kati per hari? Bukankah itu menyia-nyiakan keuntungan yang sudah di depan mata? Tidak mengerti kan? Kedai teh lain, setelah terkenal, biasanya ingin cepat menjual dengan harga tinggi, tapi kedai teh ini bisa menahan godaan seperti itu, sepertinya tujuannya sangat besar. Ini namanya marketing kelaparan. Lihat saja begitu banyak orang ingin beli tapi tidak dapat. Lalu dengan cara apa mereka yang sangat ingin minum akan membeli? Tentu akan menukar dengan harga lebih tinggi. Maksudmu? Tunggu sampai cabang kita buka. Kedai teh tersebar ke seluruh negeri. Saat itulah keuntungan besar akan datang. Kita cukup naikkan harga 20% saja. Jangan sampai rakyat kecil tidak mampu minum teh. Lalu kita bagi jadi 3 tingkat. Tinggi, menengah, rendah. Semua dapat jatah. Tuan Xiao dermawan sekali. Tuan muda, aku semakin penasaran dengannya. Kalau begitu, selanjutnya. Kalau tidak mau ketemu, kita coba cara undang yang lain. Orang bijak cari uang dengan cara halal. Justru kau, yang selesaikan masalah jalur distribusi, bikin kita kaya mendadak. Kau setia padaku, aku pun setia padamu. Bagus. Nona Jiang, kau benar-benar pembawa hoki untukku. Tuan Xiao, lepaskan. Maju lagi. Kalau tidak dipukul keras, kau tidak kapok. Terlalu semangat, maaf. Kau partner terbaikku. Tuan Xiao bantu rakyat keluar dari kesulitan untuk daging. Sebagai pemilik kedai cha, berkontribusi sesuai kemampuan itu wajar. Ada urusan, aku duluan. Langsung pergi. Aku belum selesai bicara. Ku beri waktu 3 tahun. Bisnis garam dan teh keluarga Su. Tai Jelangkin setnya. 7 hari cuma jual 10 kati. Kepala suku. Ini terutama karena milk tea kedai cha. Bisnis garam teh kita memang terkena dampak. Gampang bilang dampak? Ini menyangkut apakah tahun depan keluarga Su masuk 3 besar pedagang kerajaan atau tidak. Kepala suku, aku akan mohon bantuan Tuan Wei. Ayahnya Wakil Menteri Keuangan. Aku bawa hadiah berat untuk temui. Mohon izin usaha garam dan teh 3 prefektur selatan. Diberikan semua kepada keluarga Su. Janji ketemu sore, kenapa tunda tanpa alasan? Biar minum dulu. Penari teh yang kau mau, sudah selesai direkrut semua. Banyak toko begini, gimana jalankan? Tuan Xiao, pasti sudah punya strategi, kan? Tentu. Bagus. Mantap. Aku usul kita buat perjanjian. Perjanjian apa? Kita saling panggil Tuan, Nona Jiang. Kedengarannya kaku dan ribet. Langsung panggil nama saja. Xia Oning. Jiang Yun. Xia Oning, aku punya satu hal yang tidak ku mengerti. Katanya kamu sudah menikah. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebut Nyonya Xiao? Jiang Yun, tidak perlu menjaga gengsi saya. Saya adalah suami yang menumpang. Menumpang pun bisa hidup harmonis dengan pasangan. Keluarga Su bahkan tidak menganggap saya. Saya hanya suami menumpang dari keluarga Xiao yang bangkrut. Kalau bukan karena takut ayah saya kesulitan. Sudah lama saya pindah dari keluarga Su. Kalian tahu, apa yang paling penting dalam seni teh?
adalah keterampilan membuat teh. Salah. Adalah kualitas teh. Salah. Aku tahu, pasti seperti yang sering dikatakan Tuan Xiao, adalah jalan teh. Salah. 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 Adalah keindahan. Dalam industri jasa, yang paling penting adalah membuat tamu merasa indah. Rasa teh yang indah, penampilan yang cantik, sikap yang elegan. Inilah yang bisa membuat tamu, dalam proses menikmati teh, merasa bahagia. Jangan seperti patung kayu begitu. Kalian adalah kelompok pertama gadis teh di rumah tehku. Aku berharap kalian bisa pergi ke seluruh negeri. Dan membawa murid untukku. Baiklah, baiklah, ikuti saja aku. Ayo. Angkat kepala. Tegakkan dada. Pandang ke depan. Lambaikan mata. Xia Oning. Terlalu keras kamu memukul. Kenapa kalian masih membeli begitu banyak teh garam? Bukankah sebelumnya kamu bilang, kami akan rugi jika jual teh garam? Lihat ini. Memang teh garam di Shangdu sangat terpengaruh oleh rumah teh. Tapi Tuan Wei membantu kami mendapatkan hak usaha di 3 kabupaten Sunan. Banyak orang dari 3 kabupaten Sunan yang memesan, lihat ini. Hanya sebagian kecil dari teh garam keluarga Su kami. Di seluruh negeri Guang. Baiklah, baiklah, aku sudah bilang yang baik dan buruk. Kamu yang tentukan sendiri. Akhirnya, pasokan teh terakhir ini cukup. Sekarang semua cabang di seluruh negeri sudah dibuka. Teh dari rumah teh di pasaran, setelah strategi pemasaran kelaparanmu. Harganya sudah naik 10 kali lipat. Semua karena spekulasi keluarga kaya dan berkuasa. Tunggu 7 hari lagi, penjualan di seluruh negeri dimulai, monopoli industri ini. Biar keluarga-keluarga penghisap darah itu tak bisa lagi mengambil untung. Sekarang, toko teh akhirnya mulai sukses, bisa memberikan kejutan buat ayah. Kejutan yang besar. Pindahkan kuil di barat, hancurkan feng shui tempat ini. Baik, Tuan. Jangan ada yang bergerak. Kamu siapa, Paman? Kenapa baik-baik saja merobohkan rumah kami? Ini bukan anak ketiga yang menikah masuk ke keluarga Su itu? Kenapa? Diusir kembali? Jangan teriak. Rumah Xiao Hetai ini sudah lama ku beli. Kalau mau cari ayah, ngapain ke sini? Pergi ke utara kota, lihat baik-baik di gubuk jerami itu. Na pain diem? Hen Kirken. Tuan, ini bubur yang ditukar, minum selagi hangat. Kamu juga minum. Sudah tua, ngapain sok kuat? Katanya nanti ada lowongan kerja, coba lihat ada kerjaan apa. Nok. Jangan-jangan kamu diusir keluarga Su? Kenapa kamu di sini? Rumah kita. Kapan ayah menjualnya? Tuan muda, sebenarnya saat Tuan masuk ke keluarga Su, rumah sudah digadaikan. Beberapa waktu lalu, Tuan diusir kepala keluarga Xiao. Tuan sudah tidak punya tempat tinggal. Ayahmu baik-baik saja, cuma rumah tua tak apa.
Kamu baik-baik saja di keluarga Su? Aku sekarang punya uang. Lihat, ayah tak perlu khawatir. Anakku sudah besar, tahu uang tak boleh dihamburkan. Tahu menghibur ayahnya. Bukan menghibur. Sudah, tak penting. Kamu benar, rumah itu sudah jelek, tak usah kembali. Pilih tempat, pilih saja. Kita mulai hidup mandiri. Hidup mandiri apa? Aku Xiao Hetai. Hidup mati tetap keluarga Xiao. Hidup mandiri berarti dikeluarkan dari silsilah Xiao. Memelukkan leluhur. Bukan itu maksudku dengan hidup mandiri. Sudah, pergi saja. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Pergi, cepat pergi. Bagaimana caranya agar ayah percaya? Percayalah. Ayah tidak tahu, kuil keluarga kita dihancurkan. Apa? Kendi ayam hitam ini terlihat bagus, tapi kepalanya lepas. Kita masih mau ambil? Bawa pulang gratis kok. Kalau kepalanya lepas, jadi nggak berharga. Tuan, jangan-jangan kamu kerabatnya Gelang Tai? Jangan-jangan kamu sengaja balik kelai demi kendi ini? Kepala suku. Berapa banyak barang yang kamu ambil dari rumahku? Kembalikan semuanya ke tempat semula. Rumah ini kubeli, sebut harganya. $10.000 tael. Kepala suku, dulu aku cuma gadai 2.000 tael ke kamu. Gak apa-apa. Angkat. Eo. Hati-hati. $10.000 tael, ambil. Sepakat, keponakan beli langsung. Deal, YNAK. Ada uang juga jangan dihambur-hamburin gini. Gak apa-apa, ayah. Ini gimana ya? Tuan, ada kabar lagi 10 kedai teh mengembalikan barang kita. Tuan. Kedai teh Sunan Konju Guanxian. Ada lebih dari 10 pemilik kedai lain yang datang. Katanya kalau hari ini nggak dapat uang sewa toko kita, mereka akan lapor ke pemerintah. Pergi sana. Ya ampun, ibu. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu maksa Wei Gongzi bikin hak pemasaran garam teh Sunan Sandu buat jual garam teh, kita nggak bakal punya stok menumpuk nggak laku-laku. Sekarang kayaknya bakal bangkrut. Siapa sangka teh Nong Cage bisa laku di seluruh daerah. Sekarang 1 tael teh Nong Cage dibanderol 10 tael masih laris, tiap hari habis. Sementara teh garam kita, 10 keping aja nggak ada yang mau. Kalau teh Nong Cage dijual di kedai sufu kita gimana? Ini ide bagus sih. Tapi apa Nong Cage mau kerja sama dengan kita? Oh ayah, si sampah keluarga Xiao kan jadi pelayan di Nong Cage. Ayo, lihat si sampah lagi ngapain. Kalau tahu ayah menderita begini. Harusnya balik keluarga Xiao, Pak. Dasar sampah. Kemana aja? Lapar, makan dulu. Kamu sudah lama numpang makan minum di keluarga Sukami. Sekarang, saatnya kamu menunjukkan nilai dirimu. Apa maksudmu? Kamu sudah lama bekerja di Nong Cage. Apakah kamu sudah dekat dengan pemilik Nong Cage? Masa sampai sekarang belum tahu identitasku? Bicara! Siapa pemilik Nong Cage itu? Apa kesukaannya? Kamu harus memberitahuku. Dia itu mata duitan. Asal ada untung, dia pasti mau. Tapi bisakah kalian beritahu aku dulu? Kalian mau apa sih? Kami mau kasih dia kesempatan. Kamu bilang Keskiwi ko pemiliknya. Katakan bahwa keluarga Su, salah satu dari 3 pedagang kerajaan terkemuka, bersedia membantu yang lemah. Bisa dengan berat hati mengesampingkan bisnis sendiri.
untuk membantu menjual tehnya. Oh, ternyata teh garam keluarga Su tidak laku. Jadi minta bantuan orang lain. Urusanmu apa? Kamu hanya perlu memberitahuku. Di mana pemilik Nong Cage itu? Menurutku, dia tidak butuh bantuan berat hati kalian. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan aku? Sebelum besok. Kalau kamu tidak bisa mengundang pemilik Nong Cage, aku akan memanggil Xiao Hetai ke kediaman Su, di depan semua orang di Shangdu, untuk menjemputmu pulang. Jangan bawa-bawa ayahku. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Susueyan, awalnya kamu yang bilang teh garam laku keras. Sekarang tidak laku, malah maksa Nong Cage membeli paksa. Begitukah cara berbisnis keluarga Su? Ini urusan antara keluarga Su dan pemilik Nong Cage. Tidak ada hubungannya denganmu. Buang-buang waktu saja. Cepat pergi undang orangnya. Ingat. Sebelum besok. Tidak, dengarkan aku dulu, aku. Tuan Xiao, ikut kami sebentar. Kalian dari mana? Bisnis tidak jadi, persahabatan tetap ada. Kenapa kalian menculikku? Tuan Xiao jangan panik, kami hanya menjalankan perintah. Mohon bantuannya. Kediaman Perdana Menteri. Ada apa? Lalu buat apa ini? Siapa yang tidak tahu kediaman Perdana Menteri? Ini aturan main. Apakah karena waktu itu di acara puisi menyinggung Han Hongxi? Hari ini memanggilku untuk melampiaskan amarah? Aku mau ke toilet dulu. Jangan. Aku sudah gak tahan lagi. Gak tahan. Waktu itu sudah mengeluarkan 2000 tael perak, tetap tidak bisa bertemu denganmu. Tuan Xiao benar-benar susah diajak ketemu ya. Kamu orang yang waktu itu mau bicara bisnis denganku? Bukan Han Hongxi yang mau menemuiku? Kamu juga kenal anakku yang tidak berguna itu? Melihat kecantikanmu yang masih muda, kukira kamu kakaknya. Kakak. Kurang ajar, ini adalah istri muda dari kediaman Perdana Menteri. Nona Ling Luo, jangan bicara sembarangan. Banyak mulut. Pengganglah. Tak disangka Tuan Xiao tidak hanya pandai berbisnis, tapi juga pandai merayu. Boleh tahu apa keperluan Nona Han memanggilku kemari? Ling Luo sangat tertarik dengan kedai tehmu. Bolehkah Tuan memberikannya padaku? Nona Han, kedai teh sudah ada yang berinvestasi. Xiaoning tidak punya hak penuh atas kedai teh itu. Apa artinya berinvestasi? Artinya saat memulai, aku sudah mencari investor terlebih dahulu. Sekarang setengah pendapatan kedai teh menjadi milik orang lain. Tuan Xiao bisa memikirkan metode bisnis seperti ini, bahkan memberinya nama. Ling Luo terhadap Tuan semakin mengagumi. Kalau tidak ada bisnis yang bisa dibicarakan dengan Nona Han, maka aku permisi duluan. Kenapa Tuan Xiao buru-buru sekali? Meskipun urusan kedai teh tidak tercapai, masih ada bisnis lain yang bisa kita lakukan. Bisnis lain? Tapi selain kedai teh, aku tidak punya usaha lain. Tuan, kamu adalah bisnis baruku. Memang aku cukup tampan. Tapi tidak pernah terpikir untuk menjual diri. Ling Luo sangat mengagumi Tuan.
Jika kamu mau datang ke sisiku, aku bersedia memberikan 100.000 tael perak. Untuk Tuan Xiao gunakan sesukamu. Memberikanku 100.000 tael gratis? Mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Nona Han, kalau ada syarat, silakan langsung saja. Bukan hal sulit, asalkan dalam 3 tahun kamu kembalikan modalnya. Lalu berikan aku 30% dari pendapatan tahunan. Oh, jadi ingin jadi manajer profesionalku? Manajer profesional. Ternyata Tuan Xiao tahu metode ini. Ling Luo benar-benar ingin membuka kepala Tuan Xiao. Lihat bagaimana isinya. Bibi kecil, Perdana Menteri memanggil. Luo siapa yang kamu undang ke rumah? Kenapa tidak memberitahu? Tuan, Ling Luo hanya mengundang Tuan Xiao dari kedai teh. Bicarakan bisnis, tidak menyangka mengganggu Anda. Kamu adalah Xiaoning? Hormat kepada Perdana Menteri. Jangan banyak bicara, kedai teh, kamu jual atau tidak? Atau tidak? Baru saja aku sudah bicara dengan Nona Han. Maaf, aku tidak bisa setuju. Xiaoning, bibiku mengundangmu ke rumah, sudah memberimu muka besar. Sekarang bahkan ayahku berani kamu tolak. Kamu pikir rumahan mudah dimasuki? Keluarga Han ini sangat kejam, lebih baik selamatkan nyawa. Tidak, Perdana Menteri sendiri yang bicara. Aku mana berani menolak. Hanya, tidak tahu berapa uang yang keluarga ini berikan padaku? Beli kedai teh dengan harga saat ini. Kira-kira butuh 100.000 tael perak. 100.000 tael? Hanya sebuah kedai teh, menurutku. Paling banyak 50.000 tael. Xiaoning, kamu ada keberatan? Menurutku, paling banyak 50.000 tael. Xiaoning, kamu ada keberatan? Sesuai yang Tuan Han katakan. Aku akan pulang menyiapkan kontrak. Tiga hari cukup? Cukup. Sangat cukup. Tuan, Xiaoning benar-benar berbakat. Bersikap keras seperti ini, takutnya akan menimbulkan masalah. Bibi. Keluarga Han adalah keluarga terbesar di Dajing. Xiaoning, orang kecil seperti ini, apa yang perlu ditakutkan? Aku tahu Luo ingin merekrut orang untuk keluarga Han. Hanya saja, keluarga Han sudah punya banyak penasihat. Demi seorang Xiaoning, membuatmu bersusah payah, aku juga tidak tega, Tuan. Tuan, Ning aku. Akhirnya tahu menabung. Kamu, barang-barangmu, sudah di dalam tas kan?
Aku belum sempat membereskannya. Bagus sekali, bagus sekali. Cepat, cepat. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan. Cepat pergi, cepat pergi. Camel, Nyawa lebih penting, pergi. sudah kuduga, anjing akan berubah. Bukan seperti yang kau pikirkan, nanti akan kujelaskan. Merebut dengan paksa seperti ini. Sama sekali tidak pantas sebagai Perdana Menteri, aku akan menemui mereka. Hanugo adalah Perdana Menteri. Jangan terlalu gegabah. Perdana Menteri pun tak apa, selama masih rakyat daging. Aku takkan biarkan mereka bertindak semena-mena. Keluarga Han juga tak perlu kau khawatirkan, aku berjanji. Tak ada yang berani mengganggumu, pasti ku tepati. Baik. Sungguh wanita tangguh. Kagum, kagum. Warna kuning bunga melompat di teko, debu bunga berputar di mangkuk. Benar-benar teh dari yang mulia yang enak. Ling Luo memberi salam kepada Paduka Putri. Tak usah banyak basa-basi, silahkan duduk. Nona Han, silakan. Teh ini berasal dari kedai teh rakyat. Konon karena pengaruhnya, budaya daging menjadi lebih elegan. Perdana Menteri tahu kedai ini? Bukankah ini Luo Qiuxian dari Nong Chage? Tak disangka Paduka Putri juga menyukai teh Nong Chage. Nona Han salah bicara. Bukan aku yang menyukai teh Nong Chage. Tapi teh ini milikku. Kedai teh rakyat bisa membuat para cendekiawan daging bersemangat. Berbisnis seperti ini. Sanggalangka. Benar sekali. Jadi cara yang kalian lakukan sebelumnya, jangan digunakan pada Nong Chage. Yang mulia sangat teliti. Nong Chage ini bisa memberikan kontribusi besar untuk daging. Hamba merasa pemerintah harus melindunginya. Mengapa Paduka Putri berkata demikian? Aku dan Tuan Xiao hanya memiliki minat yang sama. Kita sudah membicarakan bisnis bersama, mana ada soal trik? Nona Han, jangan pura-pura tidak tahu keluarga Han kalian. Mulai sekarang dilarang keras mengambil alih kedai teh Nong dengan paksa. Nona King Feng, jangan marah-marah dong. Sang putri sudah memberi perintah, kami sebagai bawahan tentu harus patuh. Ini cuma kedai teh kecil. Sebenarnya aku juga tidak terlalu peduli. Yang kuinginkan adalah Pangeran Xiao. Kamu ini kan selir muda dari kediaman Perdana Menteri. Mana bisa bicara memalukan seperti itu? Memalukan bagaimana? Yang Ling Luo kagumi adalah cara berbisnis sang pangeran. Tapi, orang hebat seperti Pangeran Xiao, siapa yang tidak ingin menjaganya dekat? Pangeran Xiao bijaksana. Pasti tahu siapa yang layak dipercaya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Sebuah kedai teh kecil saja, sampai menghebohkan kaisar dan putri.
Sepertinya Xiaoning ini sangat dihargai. Kira-kira Kaisar ingin menjadikan Xiaoning sebagai pion untuk melepaskan diri dari keluarga bangsawan kita. Kalau sudah jadi pion kerajaan, kita tidak bisa merebut kedai teh Nong dengan paksa. Semua industri di Dajing dikuasai oleh keluarga bangsawan besar. Kalau Kaisar ingin mengisi kas negara, harus mulai dari bisnis-bisnis kecil seperti ini. Menurutku ini tidak perlu ditakuti. Luo'er tidak perlu khawatir berlebihan. Kalau satu kedai teh kecil bisa menerobos blokade keluarga bangsawan dan memberi keyakinan pada Kaisar, maka ke depan pasti akan muncul ribuan kedai teh Nong lainnya. Nanti, posisi keluarga bangsawan kita bisa terancam. Luo'er bisa berpikir sejauh itu ya. Menurutmu, langkah selanjutnya harus bagaimana? Demi menjaga martabat kerajaan dan keluargaan, untuk sementara tidak bisa diganggu. Tapi, Ayah, kita pulang. Nok, kita benar-benar pulang kali ini? Ayah tenang saja. Aku sudah punya cara. Pasti bisa membuat ayah tinggal dengan nyaman di sini. Baik, Pangeran. Semuanya sudah siap. Ayah, aku pergi dulu. Ayo. Akhirnya pulang. Xiaoning, anak durhaka ini, kenapa belum pulang juga? Suruh dia menemui pemilik Nongcha Pavilion, tapi tidak ada kabar sama sekali. Ayah, Ibu, Xiaoning cuma seorang pelayan kecil. Dia mungkin tidak bisa mengundang pemilik Nongcha Pavilion. Jadi malu untuk pulang. Tuan, Nongcha Pavilion memasang pengumuman, mengatakan pemilik Nongcha Pavilion mengundang semua pemilik usaha teh untuk minum teh. Sebelumnya, beberapa kali mencoba bertemu pemilik Nongcha Pavilion. Tidak pernah berhasil, kali ini mengundang kita untuk mencicipi teh. Ini pasti ada maksudnya, ya, tidak tahu hari ini. Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu atau tidak? Benar, semoga saja. Tuan Su. Tuan Su juga ada di sini? Bahkan ingin mendapatkan teh dari Nongcha Pavilion. Saya menasihati beberapa pemilik usaha. Kalian semua adalah orang-orang terhormat. Hari ini dengan kehadiran keluarga Su, sepertinya hari ini tidak akan ada giliran kalian untuk mendapatkan teh Nongcha Pavilion. Lebih baik mundur sekarang, jangan sampai malu. Ini bagaimana baiknya, ya? Lihatlah, bahkan keluarga Wang, pedagang kerajaan pertama, dan keluarga Lin, pedagang kerajaan kedua, sudah datang. Tuan Huang, Tuan Lin. Keluarga Su benar-benar berani datang juga? Bagaimanapun, keluarga Su masih termasuk pedagang kerajaan. Pedagang kerajaan? Dengan keadaan keluarga Su sekarang, masih berani menyebut diri sebagai pedagang kerajaan? Jika bukan karena keluarga Huang dan Lin memberi kalian sedikit makan. Keluarga Su sudah lama bangkrut, benar juga. Semua orang tahu pasar teh sekarang sulit. Kelangsungan hidup semua yang hadir di sini tergantung pada Nongcha Pavilion. Bahkan dua pedagang kerajaan besar, Huang dan Lin, jika tidak mendapatkan persetujuan Nongcha Pavilion, bisnis teh juga akan bangkrut. Harap semua yang hadir jangan sampai menyinggung pemilik Nongcha Pavilion. Kalau tidak, jangan salahkan Huang jika berbalik menjadi kejam. Kenapa? Jika tidak mendapatkan teh Nongcha Pavilion, keluarga Su juga akan hancur. Benar. Banyak orang menunggu Tuan Xiao. Lebih baik aku dan kamu menyambutnya dulu, agar bisa memberi kesan baik pada Tuan Xiao. Masuk akal, silakan, ayo. Bisnis Nongcha Pavilion memang sangat bagus. 3 pedagang kerajaan besar, semuanya datang mencari. Maaf, sudah lama menunggu. Xiaoning, kamu ini menyuruhmu mencari seseorang. Kamu enak saja bersembunyi di Nongcha Ge untuk bermalas-malasan. Xiaoning, kenapa tidak kembali untuk melapor?
Ini adalah menantu keluarga Su. Sedala. Cepat panggil pemilik Nong Caga keluar. Dia berani memperlakukan kami dengan senaknya. Keluarga Su adalah pedagang kerajaan. Para hadirin, teh dari Nong Caga terlalu laris. Ini memang membuat kalian semua terganggu. Jadi hari ini kami mengundang kalian kemari untuk memutuskan memberikan sejumlah produk teh untuk kalian jual kembali. Keuntungannya mungkin tidak terlalu besar, tapi kami jamin ini beberapa kali lipat dari bisnis teh garam. Ini luar biasa. Jadi Anda adalah pemilik Nong Caga? Tuan Muda Xiaoning Xiao. Kamu bilang dia pemilik Nong Caga? Pemilik San. Jangan-jangan matamu sudah rabun? Kalau dia pemilik Nong Caga, masa kami dari keluarga Su harus antre di sini? Xiaoning, jangan-jangan kamu menyuruh beberapa orang untuk berakting di depan kami? Jangan bercanda. Mohon maaf atas kelakuan kami. Xiaoning adalah menantu keluarga Su. Dia hanya seorang pelayan di Nong Caga, bukan pemilik. Tapi kami dengar pemilik Nong Caga memang seorang tuan muda bernama Xiaoning. Benar? Tidak mungkin. Tuan Muda Xiao. Anda di sini. Aku dan Pak Huang sudah menunggu lama. Benar. Kalian berdua jangan begitu. Aku jadi malu. Kamu, Xiaoning. Berani-beraninya kamu bersikap tidak sopan kepada Pak Huang dan Pak Lin. Cepat berlutut dan minta maaf kepada mereka. Su Mingsu. Berani-beraninya kamu tidak menghormati pemilik Nong Caga. Apakah kamu ingin memaksa keluarga Huang dan Lin untuk bertindak terhadap keluarga Su? Bagaimana bisa tiba-tiba kamu menjadi pemilik Nong Caga? Pasti ini tipuan. Maaf membuat kalian menunggu. Paman Huang. Tokomu kebanyakan berada di antara restoran. Aku akan memberimu teh yang bisa membantu pencernaan. Tidak akan salah. Aku akan memesan 50 kotak dulu. Bagus sekali. Cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak keluarga Huang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Anda. Paman Lin, toko Anda berada di dekat pakaian dan kosmetik. Wanita juga tidak terbiasa dengan rasa yang kuat. Kalau begitu, saya akan memberikan Anda 20 kotak teh bunga dan 20 kotak teh buah. Seharusnya bisa lebih laku dibandingkan teh asin. Tidak hanya lebih laku, ini benar-benar membuka pasar baru untuk keluarga Lin. Lin sangat berterima kasih kepada Tuan Xiao. Sama-sama, untuk Anda. Saya pamit. Tuan Xiao, lihat apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Tuan Su, biar saya lihat dulu. Ini untuk Anda, ambillah. Baiklah. Ini untuk Anda. Tuan Xiao, sekarang giliran saya. Saya. Jangan buru-buru. Terima kasih, Tuan Xiao. Tuan Xiao, lihat apa yang bisa Anda jual kepada kami, tidak masalah sedikit. Bahkan 100 kotak pun tidak apa-apa. Anda adalah. Kapenaken. Ini cucu saya, kita adalah keluarga. Xiaoning, bukan, menantu baik saya. Lihatlah kamu, jangan bertele-tele, langsung ke intinya. Kamu juga tidak melaporkan ini. tidak perlu bicara panjang lebar. Kamu juga tahu keluarga Su sedang mengalami kesulitan bisnis. Jadi jika bisa mendapatkan teh dari Nong Caga, Tuan. Teh yang disiapkan sudah habis terjual. Ini. Saya sangat marah, berani-beraninya membuat saya kehilangan muka. Di depan kepala suku. menurutku Xiaoning itu sengaja. Jelas dia adalah pemilik Nong Caga, tapi tidak jujur kepada kami. Dan tidak menyisakan kuota untuk keluarga Su. Pria punya cita-cita di mana-mana, ingin sukses harus terkenal. Ingin sukses, tidak hanya dengan ujian saja. Misalnya membuka toko teh susu. Acara puisi ini diselenggarakan oleh Nong Caga. Tuan Xiao adalah penyelenggara. Tentu saja dia berhak membuka topik. Ternyata,
Dia benar-benar sangat hebat. Dia pikir punya Nongca Ge sudah hebat. Saya tidak percaya. Rakyat biasa mana bisa melawan pejabat? Nyonya, maksud Anda? Yan Xiao itu, dia makan dan tinggal gratis di tempat kita. Kedai tehnya itu ada berkat dukungan finansial dari keluarga Su. Kamu pergi bicara dengan Tuan Wei, minta dia bantu kita merebut kembali kedai teh itu. Ibu, Tuan Wei adalah putra wakil Menteri Keuangan. Mengalahkan kedai teh kecilnya itu mudah saja. Ingat, pastikan Xiaoning. Menyerahkan kedai teh itu dengan berlutut kepada keluarga Su. ayah ibu, anak tidak mau pergi. Anak tidak enak badan, izin istirahat dulu. Hemo. Yanel. Sudahlah. Dia tidak mau pergi, aku sendiri yang pergi. Barang dari keluarga Su, kamu siapkan lebih banyak untuk dikirim ke mereka. Untuk membantu kesulitan mereka saat ini. Tuan muda. Kurasa keluarga Su itu tidak baik padamu. Meski satu atap, kalau dia tidak berperasaan, aku harus tetap bermoral. Ngomong-ngomong, barang untuk Kementerian Keuangan sudah kamu siapkan? Sudah siap. Pejabat Sang sebentar lagi akan datang mengambil sendiri. Tuan Wei, asalkan kau bantu kami dapatkan kedai teh itu. Setelah kembali ke kediaman Su, aku akan menikahkan Yan denganmu. Ibu mertua tenang saja. Xiaoning mana? Keluar kau. Lagi cari Tuan Xiao ya? Ada apa ini? Kenapa Tuan Xiao sampai bermasalah dengan mereka? Xiaoning, Wei Yihao. Kau mau apa? kedai tehmu mencampur teh untuk Kementerian Keuangan dengan palsu. Ini surat penyitaan. Tidak mungkin. Teh untuk Kementerian Keuangan bahkan belum diambil. Alasanmu terlalu mengada-ada. Jangan banyak alasan, Xiaoning. Berani mengganggu keluarga Su, hari ini tamat riwayatmu. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Wei Yihao. Tunggu. Tuan muda, Berani tidak kau tunjukkan dokumen resmimu padaku? lihat baik-baik. Ini stempel Kementerian Keuangan. Stempel Wakil Menteri Keuangan. Yihao. Tuan muda. Inilah akibatnya jika tidak sesuai dengan keinginanku. Wei Hao, aku ingatkan kamu. Menyegel cap resmi secara diam-diam adalah kejahatan besar. Kamu sedang mencelakakan ayahmu. Omong kosong. Aku sedang bekerja untuk Kementerian Keuangan. Sita kedai tehmu ini. Bawa ke penjara. Tuan muda. Wei Hao, kamu gila ya? Kenapa menangkap Tuan Xiao? Ada apa ini? Teh Xiaoning dicampur palsu, melanggar hukum. Pedagang licik seperti ini, pantas mati. Teh di kedai ini dicampur palsu? Tidak mungkin. Dijual mahal tapi dicampur palsu. Kalau bukan pedagang licik, apalagi? Aku difitnah. Fitan apa? Pergi berteriak di penjara sana. Tapi orang sepertimu, seumur hidup jangan harap bisa keluar. Apa pemerintah bisa semena-mena menindas rakyat? Benar. Ibu mertua, silakan. Bawa pergi. Siapa yang berani macam-macam? Tuan Zhang. Kenapa kalian masuk ke kedai teh ini dan berbuat onar? Aku khawatir operasi kedai teh ini bermasalah. Jadi ingin membawa Xiaoning ke Kementerian Keuangan untuk dimintai keterangan. Ingin menjelaskan keseriusan masalah ini padanya. Benar, benar. Kami punya surat resmi dari Kementerian Keuangan. Tuan Zhang. Berani sekali. Kamu bukan pejabat Kementerian Keuangan, mana mungkin punya dokumen ini? Iya, ayahku yang menyetujui. Aku lihat ayahku sibuk. Jadi aku mewakilinya untuk datang. Ja?
Wei Hao, berpura-pura bertindak atas nama pemerintah. Apa hukumannya? Tuan Zhang, maafkan aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Menyegel cap resmi secara diam-diam adalah kejahatan besar. Setibamu di pengadilan tinggi, kamu akan mengerti apa yang terjadi. Tuan Zhang, MP Naila. Benar ayahku yang memerintahkan. Aku benar-benar tidak menyalahgunakan wewenang. Ayahnya sebagai wakil Menteri Keuangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bawa ke pengadilan tinggi untuk diinterogasi dengan ketat. Beritahu mereka. Aku akan menanganinya sendiri. Baik, Tuan. Selesai sudah. Ayah, selesai sudah. Tuan, aku benar-benar tidak tahu tentang Tuan Wei ini. Wei Hao memalsukan dokumen resmi, mohon ampunan yang mulia. Tuan Xiao Turkjat. Menantu-menantu, kita ini satu keluarga. Kamu jelaskan pada Tuan Zhang. Jangan merusak keharmonisan keluarga. Terima kasih Tuan Zhang telah membantu. Tidak apa-apa. Tuan Xiao adalah pilar negara kita. Kami yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Tidak. Barang-barangmu sudah kusiapkan, aku akan mengajakmu melihatnya. Kalau begitu, terima kasih Tuan Xiao. Semuanya, bubar saja, sudah tidak ada masalah. Ayo pergi. Xiaoning ini, ternyata pelindungnya adalah Menteri Shangshu. Ayah. Begitu ceroboh, bagaimana ayah biasa mengajarimu? Ibu tiri sepertinya pada Xiaoning. Memberikan keringanan khusus. Apa maksudmu? Kalau bukan ibu tiri, sengaja memberinya kesempatan. Kenapa sampai sekarang Xiaoning belum mengirimkan kontrak dagang Nongcha Pavilion, malah dengan sombongnya menjamu teh dari berbagai firma dagang. Bahkan wakil Menteri Keuangan dan anaknya dipenjara karenanya. Sanggu Katerlayuan. Hong Ea. Jangan tidak sopan pada ibu tirmu, anakmu hanya merasa. Xiaoning itu siapa sih? Orang yang bahkan istrinya sendiri tidak menghargainya. Apa kemampuan dia untuk pantas mendapat kemewahan seperti ini? Istrinya tidak menghargainya. Dari mana kamu tahu? Setiap kali istrinya bertemu denganku, selalu penuh kasih sayang. Tapi padanya sangat meremehkan, mana mungkin menghargainya. Perdana Menteri, Han Hongxi ini memberiku sebuah strategi yang bagus. Luo'er punya strategi apa? Kalau dia maju, maka kita akan berada di halaman belakangnya. Selesai, semuanya selesai. Aku harus bagaimana ini? Ibu, ada apa ini? Semuanya salah si Xiaoning itu. Sekarang keluarga Wei hancur. Bahkan Tuan Zhang sudah kita musuhi. Keluarga Su kita benar-benar hancur. Ini harus bagaimana, Nyonya dan Nona? Tuan Han dari kediaman Perdana Menteri meminta untuk bertemu. Sayal. Kamu tolak saya, Tuan Han. Bilang saja hari ini keluarga Su punya urusan penting, minta dia datang lain kali. Tuan Han, cepat bawa aku ke Tuan Han. Cepat. Tuan Han. Su Sueyan. Nona Su tidak perlu terlalu formal.
Hormat kepada Nyonya Su. Bagus, Tuan Han benar-benar sopan. Ada keperluan apa Tuan Han datang ke kediaman kami hari ini? Daftar peserta untuk acara piknik yang diadakan oleh Tai Sue akan segera ditentukan. Aku khawatir Nona Su melewatkan batas waktu. Karena itulah aku datang mengganggu keluarga Su. Ini? Belakangan ini urusan keluarga sangat sibuk. Su Sueyan belum memutuskan apakah akan ikut piknik atau tidak. Dulu kamu paling suka berpiknik dan membaca puisi dengan teman-teman penyair. Jika piknik kali ini tanpamu, Han Hongzhi pasti akan merasa sangat hampa. Jika Nona Su ada kesulitan, Han Hongzhi siap membantu sepenuhnya. Semua ini salah Xiaoning si brengsek itu. Dia menggunakan kedai teh Longcha untuk menekan bisnis keluarga Su. Karena itulah Yan Er tidak punya waktu untuk hal lain. Apa? Xiaoning sebagai menantu keluarga Su, berani menekan keluarga utama. Tuan Han, pernikahan Xiaoning dan Yan Er ditentukan bertahun-tahun yang lalu. Ini, mereka berdua hanya memiliki nama sebagai suami istri. Pada dasarnya tidak ada hubungan apapun. Benarkah itu? Ibu, Nona Su cantik dan berbakat. Xiaoning tidak tahu menghargai. Han Hongzhi ada satu hal yang tidak mengerti. Sebelum menikah dengan Su Sueyan, Xiaoning sudah dikenal sebagai pemalas yang tidak punya kemampuan. Baru menjadi menantu keluarga Su sebentar, tapi sudah bisa membuka kedai teh Longcha sebesar ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Xiaoning ini pasti mencuri uang keluarga Su. Akan aku laporkan dia ke pemerintah. Kalau begitu, menurut hukum Dajing, Xiaoning tidak hanya harus mengembalikan uang keluarga Su, tapi kedai teh Longcha juga harus separuh milik keluarga Su. Sudah kuduga, paling tidak separuh adalah milik kita. Tuan, tidak baik Tuan. Di luar ada pasukan tentara lagi, mereka sudah mengepung kedai teh kita. Pasukan tentara ini seminggu tidak mengepul ratusan kali. Tidak normal. Bukan, aku. Datang. Han Hongzhi. Apalagi yang ingin kau lakukan pada kedai tehku? Kedai Temo. Kantor waiting menerima pengaduan dari keluarga Su. Kedai teh ini didirikan setelah kau menikah masuk keluarga Su. Dengan mencuri uang keluarga Su, jadi kedai teh ini seharusnya lebih dari setengahnya milik keluarga Su. Di tempatmu yang besar ini, ada juga urusan harta setelah menikah? Lagi pula, kedai teh ini kubangun dengan uangku sendiri. Keluarga Su tidak mengeluarkan sepeser pun. Keluarga Xiaomu sudah kau hancurkan. Tanpa keluarga Su, mana mungkin kau punya uang? Fakta sudah jelas, tidak perlu membantah. Segel dulu toko ini. Tunggu keputusan dari kantor waiting baru ditentukan. Han Hongzhi, aku menemukanmu, kau benar-benar. Dabai, bangun, Dabai. Jujur saja. Mempunyai semua membunuh semat. Segel kedai teh ini tidak boleh ada yang masuk. Ya. Dabai. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Hari ini, Yan Er, mengapa begitu menjaga jarak? Panggil aku Han Hongzhi. Perasaanku padamu seperti bulan purnama, tulus dan terang. Apakah kau akan membakar perasaanku padamu? tidak, Tuan Han salah paham. Meski aku tidak pernah tidur bersamanya.
Tapi memang ada nama suami istri. Susuean tidak pantas untuk Tuan Han. Yan aku tidak keberatan, jangan merendahkan dirimu seperti ini. Han Hongji. Susuean. Xiaoning, kau masih berani kembali? Ya sudah, lagi pula kau juga tidak punya tempat untuk pergi. Han Hongzi, jangan terlalu meremehkan orang. Di tempat kami, orang seperti kau. Yang di depan satu wajah, di belakang satu wajah. Kakinya sudah lama dipatahkan. Xiaoning, jangan bicara begitu kasar. Jangan tidak sopan pada Han Hongzi. Aku dan Susuean sudah lama saling mencintai. Kalau bukan karena kau memaksa dengan perjanjian pernikahan, Susuean tidak mungkin menikah dengan orang hina dan licik sepertimu. Kau yang diam-diam bertemu istri orang di tengah malam, tidak hina? Kau yang bekerja sama dengan keluarga Su untuk memutarbalikkan fakta. Merampas kedai tehku, tidak licik? Begitukah cara keluarga Han mendidikmu? Xiaoning, kau berani menghina reputasi keluarga menteri. Kau masih punya reputasi? Xiaoning, sejak kau menikah masuk ke keluarga Su, coba kau renungkan. Apakah kebutuhan makan dan tempat tinggalmu tidak lengkap? Keluarga Su bahkan tidak membiarkanmu jatuh miskin dan mengemis di jalanan setelah menghabiskan harta keluarga Xiao. Bahkan kami masih menepati perjanjian pernikahan. Tapi sejak kau masuk, rumah ini tidak pernah tenang. Aku pernah menasihatimu untuk tidak bermalas-malasan setiap hari. Tapi kau tidak pernah mendengarkan sepatah kata pun. Kalau kau bisa seperti Han Hongzi yang sopan dan berbudi, tidak mungkin kita sampai seperti ini. Aku bermalas-malasan setiap hari, kau begitu memandang rendah padaku. Tapi kenapa keluarga Su masih merebut kedai tehku? Kau, Lagi pula, kalau kau begitu mencintai si banci itu, kenapa tidak cerai saja dariku lebih awal? Kenapa malah selingkuh di belakangku? kau tahu kita tidak punya perasaan. Tapi tetap memaksaku menikah masuk keluarga Su dengan perjanjian itu. Bagaimana aku bisa mundur? Memang kau menderita sedikit. Tapi dibandingkan kebahagiaan seumur hidupku yang hancur, apa artinya penderitaanmu? Jangan paksa aku dengan moralmu. Dalam hubungan pernikahan seperti ini, pria dan wanita sama-sama korban. Kalau tahu akan seperti ini, aku. Sekarang kau ingin berubah, sudah terlambat. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan pernah menyamai Han Hongzi. Hari ini kau membuat keributan besar. Bukankah hanya ingin memanfaatkan keinginanku menjaga nama baik untuk memerasku? Keberitahu padamu, Susuean tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Aku ingin bercerai denganmu. Baik, aku setuju. Jangan keras kepala, Xiaoning. Kalau kau mau berlutut dan minta maaf sekarang, aku masih bisa membantumu membujuk Susuean. Awalnya aku hanya berencana tinggal sementara di keluarga Su. Hanya saja kalian meremehkan aku, Xiaoning. Kamu, Bodoh sekali. kamu jangan harap bisa masuk ke rumah Su lagi. Apa? Han Hongzi ini benar-benar licik. Aku memang meremehkan keluarga Han. Sepertinya perkataanku waktu itu tidak mereka dengarkan. Kita masuk istana. Itu. Maaf ya. Karena aku bermasalah dengan keluarga Han, kedai teh ini mungkin tidak bisa buka untuk sementara. Tapi tenang, aku pasti akan membantumu mencari cara lain. Akan kubantu kamu dapatkan uangmu kembali. Aku yang harus minta maaf. Awalnya berjanji membantumu menyelesaikan ini. Kalau begitu kita sudah beres. Ini bukan salahmu, kedai teh ini beroperasi dengan jujur. Apa salahnya? Semua ini karena ulah keluarga-keluarga yang semena-mena itu.
Mereka yang seharusnya minta maaf. Betul. Aku berbisnis dengan baik, kenapa harus diganggu? Tidak hanya merusak bisnisku, tapi juga menodai kehormatanku. Menodai kehormatan? Istriku yang menikah masuk ke keluarga Su itu. Dia berselingkuh dengan Han Hongxi. Aku, Xiaoning, mana bisa terima penghinaan seperti ini? Langsung kucerai saja dia. Kalau begitu kamu, Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, aku sama sekali tidak sedih. Hanya saja tidak terima diperlakukan seperti ini. keluarga Han pengaruhnya sangat besar, menguasai berbagai bidang. Bahkan kaisar pun tidak bisa bertindak sembarangan terhadap mereka. Jadi karena kaisar tidak becus, keluarga-keluarga itu bisa berbuat semaunya. Kamu berani sekali. Kenapa marah-marah? Bukan kamu yang kumaksud. Menurutku, bagaimanapun juga kamu tidak boleh tidak sopan kepada kaisar. Keluarga-keluarga besar berkuasa, kaisar pun punya kesulitan tersendiri. Mana bisa kamu? Aku mengerti. Kalau begitu keluarga-keluarga itu pura-pura patuh ya? Jadi kaisar juga susah ya? Kamu mengerti itu bagus. Kamu juga tidak perlu khawatir dengan keluarga Han. Aku, Jiang Yun, pasti akan menghajar mereka. Sampai mereka tidak berani lagi mengganggu kedai teh ini. Santai saja, kali ini aku tidak bermaksud meminta kamu turun tangan. Apa kamu tidak percaya padaku? Kalau tidak percaya, ngapain aku cerita panjang lebar? Sekarang kedai teh ini terlalu mencolok. Tidak hanya keluarga Su yang mengincar, keluarga Wei juga. Keluarga Han, bahkan keluarga Huang dan Lin. Siapa yang tidak ingin menelan Nong Chage? Jadi Han Hongxi menutup Nong Chage. Sampai batas tertentu, aku diam-diam mengizinkannya. Kalau keluarga bangsawan berani menutupi langit dengan satu tangan, maka aku, Xiaoning, akan mengangkat tangan besar itu. Meskipun aku tidak terlalu paham dengan yang kau katakan, tapi aku bersedia bersamamu, mengalahkan mereka habis-habisan. Tapi perang bisnis ini harus menyerang dasarnya. Memukul kaki mereka. Memukul ular harus di 7 inci. Hanya saja tidak tahu, industri apa yang paling penting bagi keluarga Han? Apa itu? Pilar keluarga Han. Aku tahu. King Feng. Ini adalah industri terpenting keluarga Han. Ya, keluarga Han pertama kali menghasilkan uang dengan membuat anggur. Kemudian menguasai ratusan rumah makan di berbagai kabupaten di Dajing. Dengan begitu, mereka perlahan menjadi keluarga bangsawan teratas. Tapi kebun anggur, kedai minuman, dan rumah makan, siapapun bisa membukanya. Kenapa hanya keluarga Han yang mendominasi? Belum lagi Yan Ling Luo. Setiap tahun membeli banyak biji-bijian untuk membuat anggur, pendapatan tahunannya sangat besar. Beberapa tahun lalu, keluarga Han sudah memegang hak pembuatan anggur. Dengan erat di tangan mereka. Meskipun rumah makan bisa dibuka oleh siapapun. Tapi anggurnya tidak mudah didapat. Bahkan anggur yang dijual di Yuxian Lu milikku, juga diberikan oleh keluarga Han. Kokoh sekali dasar mereka. Tidak hanya hak pembuatan anggur hanya milik keluarga Han. Tapi membuat anggur bukan seperti menggoreng teh. Prosesnya sangat rumit. Mungkin butuh beberapa bulan, bahkan beberapa tahun untuk mendapatkan satu batch. Aku pikir, apakah... Xiaoning, apa yang kau lakukan? Maaf, aku tidak tahan. Anggur ini terlalu tidak enak. Ini adalah jinjiang terbaik yang dibeli di Wang Jianglu milik keluarga Han. Bagaimana bisa tidak enak? Kau bilang, ini sudah anggur terbaik di Shangdu? Ini bukan hanya di Shangdu, ini anggur terbaik di seluruh Dajing. Hampir lupa, zaman dulu tidak ada teknologi distilasi. Semua langsung difermentasi dari biji-bijian. Aku pikir rasanya seperti air limbah. Jiang Yun, aku punya ide untuk melawan keluarga Han. Beri aku beberapa bulan, aku akan membuat rakyat Dajing. Rasakan sensasi mengejutkan dari minuman baru ini.
Oh ya, ada satu hal lagi. Apa itu? Bolehkah aku tidur di sini semalam? Aku sudah bercerai dengan keluarga Su, pasti tidak bisa tinggal di sana. Pulang ke rumah hanya akan membuat ayah khawatir. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengganggu kalian. Aku tidak pernah menginap di sini, silakan saja. Baguslah. Lumayan. Pagi-pagi, gedung Yusian sudah jual sarapan ya? Datang, datang. Pokeneko. Katanya kau diusir keluarga Su, aku tidak percaya. Sekarang ternyata benar, jangan lari. Hammerala kau. Hangai. Dasar anak pemboros. Susah payah aku carikan. Istri yang cantik dan pintar. Hanya karena bertengkar, kau langsung merobek surat nikah. Keluarga itu memang tidak menganggapku. Lagi pula aku tidak punya perasaan padanya. Ini yang kau bawa untukku? Aku khawatir kau diusir keluarga Su. Jangan-jangan kelaparan, tidak ada makanan. Tenang saja, mulai sekarang kita tidak akan kelaparan lagi. Aku punya rencana bisnis besar. Ayo pulang dan lakukan hal besar, mari. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wangi sekali. Ayah, cepat kemari. Ini minuman keras? Belum pernah mencium minuman seharum ini. Ini adalah senjataku untuk menghasilkan uang. Coba cicip. Ada apa? Nah, membuat minuman keras dari bahan pangan adalah kejahatan berat di negara kita. Jangan pernah lakukan ini lagi. Tenang ayah, minuman ini tidak dibuat dari bahan pangan. Ini adalah harak beras yang kubeli, lalu disuling. Tidak melanggar hukum negara. Disuling. Bagaimana? Minuman yang enak. Rapikan semua barang, kamar hotel sudah siap. Pemilik toko, Ada yang bisa kubantu, Tuan Xia? bawakan aku 10 guci jinjang lagi. 10 guci? Tuan Xiao, bukannya 2 hari lalu. Kau baru pesan 20 guci? Aku tidak dengar kabar. Rumah Xiao sedang ada acara bahagia nih. Bisa juga minum untuk hilangkan kesedihan kalau tidak ada acara bahagia. Nu naham. Keluarga Han masih berani bicara. Kalau bukan karena keluarga Han, aku. Semua tamu harus dilayani. Pemilik toko, cepat siapkan makanan dan minuman terbaik. Aku ingin menjamu Tuan Xiao dengan baik. Baik. Dulu diculik, sekarang ditutup. Nona Han sepertinya sangat bertekad untuk mengambil alih kedai tehku ini. Kejadian sebelumnya karena Han Hongxi terlalu gegabah.
Jika ada kesalahpahaman di sini, Leng Luo, minta maaf kepada Tuan. Lengan tak bisa melawan paha. Keluarga Han kan kaya raya. Apa yang kalian katakan pasti terjadi. Kedai teh ini kan hasil jerih payah Tuan. Sayang sekali kalau terus ditutup. Kedai teh ini punya pemilik lain. Pasti Tuan Jiang sudah tahu hal ini. Lalu apa rencana Tuan? Aku punya rencana apa? Aku dan Jiang Yun hanya rakyat kecil. Yang bisa kami lakukan cuma mawas buat tenaga. Paling-paling aku jual saja kedai teh ini. Biarlah tidak ada yang mendapatkannya. Xiaoning ternyata belum tahu identitas putri. Kalau begitu, bisnis ini lebih mudah dibicarakan. Tuan salah paham, keluarga Han hanya ingin membantu menjual teh melalui kedai-kedai teh di berbagai tempat. Untuk mendapat keuntungan di tengah. Tidak ingin ikut bagi hasil kedai teh. Kamu ingin jadi agen penuh kedai teh? Dengan keluarga Han terlibat dalam bisnis kedai teh, baik itu kantor pengadilan maupun keluarga bangsawan lain, pasti akan memberi sedikit muka. Wanita ini benar-benar licik, tapi datangnya tepat waktu. Aku seorang pebisnis, yang penting ada untung. Tapi kalau mau jadi agen penuh, harus memberikan sesuatu dong. Apa keinginan Tuan? Bukankah keluarga Han punya banyak restoran? Aku ingin menggunakan jalur kalian untuk menjual beberapa minuman keras. Jual minuman keras.